mereka ini dipimpin oleh Faisal Assegaf. Ya. Kontak saya, Bang, saya mau ketemu dengan abang. Urusan apa? Ini pemilu. Ya. Untuk apa? Kan pemilu KPU. Tapi abang punya des pemilu, satgas pemilu kata dia. Saya sebut des. Nah mereka datang, kan harus saya terima sebagai Menko Polhukam. Tiba-tiba mereka usulnya dua. Satu, pemilu harus tanpa Jokowi. Mereka katakan tegas begitu. Iya, pemilu harus tanpa Jokowi dan Jokowi harus dimakzulkan. Gitu. Harus dimakzulkan kata mereka. Iya, sebelum pemilu harus dimakzulkan katanya. Itu di rapat atau press conference mereka? Pertemuan tertutup. Pertemuan itu, ya. Iya, pertemuan tertutup. Terus saya bilang pemilu ini udah curang dan sebagainya. Gini saya bilang, Kemenko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. Kemenko Polhukam kan disuruh bertindak. Bertindak harus Menko Polhukam. Saya bilang enggak boleh. Kemenko Polhukam itu bukan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ya. Lapor ke sana, jangan ke sini. Jadi Menko Polhukam itu, kenapa kan Menko Polhukam? Loh, enggak bisa. Dulu kan Anda sendiri yang berjuang agar pemerintah tidak boleh ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu. Sesudah begini Anda minta saya melanggar konstitusi, saya bilang. Yang kedua, urusan pemakzulan itu kan sudah Anda suarakan lama. Sudah tidak ditanggapi oleh orang, sudah ke DPR. Kok mau minta ke sini? Tidak bisa dong, tidak bakal jadi itu pemakzulan. Nah itu yang saya katakan, tidak lebih dari itu. Dan namanya si Faisal Assegaf itu kan kemudian membuat insinuasi sendiri. Tapi waktu itu saya punya saksi bahwa ada Sukri Fadoli, orang baik itu, jujur. Ada Ledjen Soeharto, ada Batubara, Marwan Batubara. Dia tahu bahwa saya tidak pernah merestui itu. Saya katakan itu tidak mungkin, itu salah saya bilang. Dan ada Rahmat Sarita tuh nekam, mungkin dia kan agak usil juga biasanya. Dia mungkin mau memotong yang bisa dipotong untuk di Nggak ada yang bisa dipotong. Tapi di Faisal Assegaf bilang direstui. Kapan merestui? Saya bilang nggak mungkin. Kalau nggak percaya tanya sama yang 3 orang yang jujur yang saya kenal baik itu. Soeharto, Marwan Batubara, dan Sukri Fadoli. Saya bilang nggak bisa begitu. Repot sekali jadi pejabat sekarang ya kita. Kalau tidak punya bukti-bukti, kita tidak merekam, tidak ada yang merekam. Repot kita ya, bisa diputar balik ya. Bisa diputar balik. Bisa diputar balik. Dan kadang kala orang itu memutar balik hal-hal yang sudah jelas bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Kadang-kala itu lalu diviralkan. Lalu ada yang bilang Pak Mahfud itu berjalan dari kantor ke kantor untuk bicara pemakzulan. Di mana? Sejak dulu saya menolak pemakzulan. Kita harus sportif. Demokrasi ayo, konstitusinya seperti apa? Kenapa Pak Mahfud menolak pemakzulan? Apakah ada latar belakang cerita pada waktu Pak Mahfud menyaksikan bagaimana Gus Dur mengalami dilema itu? Iya, jadi waktu Gus Dur dimakzulkan itu kan aturannya enggak ada. Aturannya hanya TAP MPR nomor 3 tahun 76. Tahun 78. Yang baru. Isinya itu kalau seorang presiden dituduh didakwa melakukan pelanggaran serius di memorandum 1, 2, 3 jatuh, tidak bisa membela diri lah. Nah, Gus Dur kok begitu, lalu dibuat di Undang-Undang Dasar sesudah Gus Dur jatuh dimasukkan pasal untuk menjatuhkan presiden. Alasannya hanya ada 5, korupsi, pengkhianatan, penyuapan, kejahatan berat, dan melanggar etika lah, melanggar kepatutan untuk memakzulkan presiden kan gitu kalau kaitannya dengan pelanggaran hukum. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, diimpeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Kan sulit banget, saya bilang nggak mungkin kamu kok pemilu tanpa Jokowi, saya bilang. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi, tidak akan masuk ke pleno. Tidak akan masuk ke sidang. Kalau begitu bagaimana waktu itu Gus Dur kok
kayaknya mudah sekali dilengserkan. Karena waktu itu undang-undang dasarnya beda. Ya. Waktu itu undang-undang dasar yang lama, ya. Penjatuhan Gus Dur itu memakai TAP MPR nomor 3. Tahun 76 itu? Tahun 78. Oh, 78. Nah, itu dipakai untuk menjatuhkan Gus Dur tahun 2001. Tahun 2002 diubahlah. Dimasukkan cara memakzulkan presiden, tidak boleh seperti memakzulkan Bung Karno, tidak boleh seperti memakzulkan Gus Dur, dan lain-lain, harus diperketat agar presiden tidak mudah dijatuhkan. Sekarang begini, kuasai aja lebih dari 1/3, anggota DPR udah nggak akan pernah makzul. Dan kemudian Anda mengatakan kalau urusan kecurangan pemilu ke Bawaslu atau KPU, tetapi kalau pemakzulan ke DPR. Iya, DPR, ke DPR, ya? MK, lalu DPR lagi, MPR terakhir. Iya, baik. Sehingga kemudian isu pemakzulan pun kemudian ya akhirnya berhenti di tempat. Iya Pak, enggak masuk akal, meskipun mungkin layak. Ya. Tapi enggak bisa itu secara konstitusional. Ya. Prof Mahfud, kemudian isu kehangatan juga barangkali sedikit terganggu ketika muncul isu tentang pengunduran diri para menteri. Itu juga kelihatannya cukup mengganggu. Apakah suasana itu juga Bapak lihat lagi, tegang lagi ini? Karena setelah itu Sri Mulyani ditangkap wartawan sedang menuju ke istana dan dia bilang saya bekerja ini seperti itu. Apakah juga dirasakan? Sejak ada peristiwa ini, isu tentang pemakzulan itu kan dilempar oleh Mas Faisal Basri ya. Tentang pengunduran menteri. Memang pembicaraan seperti itu belum pernah ada. Saya kan termasuk salah satu yang sebut. Itu belum pernah ada. Anda termasuk yang disebut kan? Iya kan oleh Faisal. Iya. Faisal termasuk yang disebut. Saya belum pernah ada. Tapi mungkin analisis dia, sampai pada kesimpulan itu harus gitu kan. Tapi belum pernah ada keputusan yang seperti itu. Kalau saya ngambil keputusan seperti itu kan karena saya sudah terikat pada strategi dari koalisinya Bu Mega. Tentu saya akan bicara dengan mereka, tapi sampai sekarang belum ada. Tapi Anda sendiri ada nggak niat-niat untuk mengundurkan diri? Saya itu nunggu keputusan strategis menurut koalisinya Bu Mega. Saya harus apa? Saya bilang saya jam berapapun harus koordinatif ya. Iya dong. Tidak bisa sendiri-sendiri nyelonong, karena kan bikin kegaduhan sendiri tidak bisa. Iya kan ada 11 menteri apa itu ya yang kayaknya begitu, tapi saya bilang menunggu Bu Mega. Itu satu yang kaitannya dengan ini. Yang kedua Pak, saya juga menjaga apa? Saya kan Menko. Kalau Pak Prabowo ndak mundur, diaminkan. Sekarang aja kan banyak itu kalau dia ke daerah yang menjabat, yang menjemput pejabat-pejabat menggunakan daerah, APBN kan? Juga kemungkinan besar itu. Kan? Ya. Nah saya ada di situ. Saya akan tunjukkan, saya ndak loh. Dia akan bilang begitu. Kalau Anda begitu berlebihan itu keterlaluan. Saya ndak loh. Kalau keterlaluan saya juga akan ngomong kan gitu. Jadi hadir di satu kota menggunakan pesawat tempur tidak boleh sebetulnya ya? Iya, tidak boleh ya. Walaupun untuk menunjukkan kepada publik, nggak boleh kan? Dibentur oleh gubernur, tidak boleh. Pak, di daerah-daerah itu ada beberapa pangdam, gubernur, bupati, yang dulu saya yang ngangkat, bahkan masih menjadi staf saya sekarang. Tapi saya bilang ke staf saya, kalau saya ke daerah itu jangan hubungi dia. Nanti dikira saya ada hubungan karena dia staf saya. Jangan hubungi Pangdam itu karena dulu dia korstri saya. Jangan hubungi, kasihan dia bisa disikat itu. Saya bilang jangan beri tanda sedikit pun bahwa dia berhubungan dengan saya. Kasihan dia. Kalau saya tidak apa-apa saya bilang. Anda luar biasa sekali ya. Pejabat kan kalau ke daerah rindu. Saya. Kenapa? Pejabat kan biasanya rindu dengan keramaian dan merasa galau ketika kalau tidak ada yang jemput, tidak ada yang di depan pesawat. Tidak ada yang di pintu bandara? Nggak ada Pak, nggak ada. Saya nggak boleh, saya bilang nggak boleh. Jangan beritahu bahwa saya misalnya ke suatu daerah di Sumatera Utara. Itu kan PLT gubernurnya, penjabat gubernurnya maupun pangdamnya itu dulu sekarang masih di kantor saya, ditugaskan ke sana. Pangdamnya itu sekarang dulu kospri saya ikut kemana-mana siang malam. Tapi saya bilang ke staf saya, kalau saya mau ke sana jangan beritahu Pangdam, jangan beritahu penjabat gubernur. Kenapa? Kasihan dia. Nanti dikira dia main mata dengan saya. Saya bilang, biarin, jangan diberitahu dia. Dan jangan dihubungi dengan cara apapun. Saya pokoknya ke sana. Tapi di lain pihak juga ada selevel Dandim. Saya lihat ada pasang baliho mendukung salah satu capres. Dan itu dipasangnya di tengah-tengah sawah. Nah, kalau saya jadi capresnya, saya tegur dia. Dandimnya.
kan gitu Pak. Anda melanggar netralitas. Ya, dan itu kerusakan bukan bisa berlanjut. menguntungkan saya, memalukan saya kalau saya begitu. Iya dong kalau saya. Anda menyadari itu ya? Iya, menyadari. Dan inilah manusia. Iya. Manusia punya awareness. Kesadaran.